Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum berdasarkan pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Secara garis besar menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana juga pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan. Sementara manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Fungsi manajemen kurikulum dalam proses pendidikan, pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Bila melihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan konkurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Manajemen kurikulum. Selain fungsi berjalannya manajemen kurikulum memiliki prinsip yang harus selalu diperhatikan terutama saat pelaksanaannya. Ada 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu produktivitas berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum, serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Demokratis berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Komparatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan, harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Efektif dan efisien, melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja, mengarah visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Dan materi dari saya, terima kasih.